warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi. Biasanya kalau di Pramuka, ketika kakak ucapkan selamat pagi, adik-adik menjawab selamat pagi, pagi. Biar lebih semangat. Pada hari ini, Jumat tanggal 23 bulan Juli 2021, kakak akan memberikan materi MPLS Kepramukaan atau MPLS Pramuka. Tapi sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri dulu. Kakak sebagai pembina Pramuka Putra, nama Jajang Nurjaman. Dan juga kakak akan memperkenalkan yaitu pembina Pramuka Putri yaitu Kak Eni. Yang pada kesempatan ini beliau tidak dapat hadir sehingga materi MPLS Pramuka insya Allah akan kakak sampaikan sendiri. Baiklah, sebelum ke materi, sebenarnya materi tentang Pramuka itu tidak beda jauh dari materi-materi yang adik-adik serap ketika waktu di SD. Mungkin nanti ketika di SMP pasti akan ada peningkatan dari materi-materi yang sebelumnya. Nah, sedikit kakak akan mengulas tentang Pramuka. Apa itu Pramuka? Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Jadi Pramuka itu sebutan bagi anggota gerakan Pramuka. Yang mana gerakan Pramuka itu meliputi diantaranya ada Pramuka Siaga, ada Pramuka Penggalang, ada Pramuka Penegak, dan juga Pramuka Pandega. Siapa saja yang merupakan anggota Pramuka yang barusan kakak sebutkan? Yang pertama, Pramuka Siaga. Pramuka Siaga itu usianya mulai dari 7 sampai 10 tahun, yaitu kelas 1 sampai 3 SD atau sederajat. Yang kedua, Pramuka Penggalang, yaitu usia 11 sampai 15 tahun, kelas 4 sampai 6 SD atau sederajat, dan juga SLTP dan SLTP sederajat. Yang ketiga yaitu Pramuka Penegak. Pramuka Penegak usianya 16 sampai 20 tahun, yaitu anggota Pramuka SLTA atau sederajat. Dan yang terakhir yaitu Pramuka Pandega, usianya 21 sampai 25 tahun, yaitu mahasiswa atau masyarakat diantaranya. Karena anggota Pramuka itu bukan anak sekolah saja, tapi juga semua lapisan masyarakat yang mau ikut menjadi seorang anggota Pramuka. Nah, itu mengenai tentang Pramuka. Kemudian ada yang dimaksud dengan kepramukaan. Apa itu kepramukaan? Nah, kepramukaan, kalau yang tadi pramuka itu adalah anggotanya, kalau kepramukaan yaitu proses pendidikan dari anggota pramuka yang dilakukan di luar sekolah dan juga di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan juga praktis, yang mana dilakukannya yaitu di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Nah, itu mengenai kepramukaan, yang mana sasaran akhirnya yaitu untuk pembentukan watak,
akhlak dan budi pekerti luhur. Jadi kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, itu mengenai kepramukaan. Jadi ada pramuka, ada kepramukaan. Kapan sejarah pramuka di Indonesia dimulainya itu? Ada yang tahu nggak tidak, adik-adik? Nah, sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia yaitu dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya NPO atau National Veterinary Organization yang didirikan oleh Belanda yang bertempat di Bandung. Sedangkan di tahun yang sama di Jakarta juga sama didirikan yang namanya JIPO atau Young Indonesian Veterinary Organization. Nah, itu sejarah tentang gerakan pramuka. Apa tujuan dari gerakan pramuka? Nah, tujuan dari gerakan pramuka yaitu untuk membentuk setiap pramuka. Yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, serta setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri, serta menjadi bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Kemudian memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Nah, itu dari yang kedua itu, jadi membentuk setiap pramuka sudah tertera di dalam Trisatya dan juga Dasa Dharma. Nanti insya Allah kita akan mengenal lebih jauh lagi ketika kita sudah ada di dalam kegiatan kepramukaan yang ada di SMP 2 Sukamanti. Kemudian gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Di antaranya iman dan takwa, kepatuhan Yang Maha Esa, kemudian peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap dirinya sendiri, taat kepada kode kehormatan pramuka. Nah, itu diantaranya. Jadi prinsip-prinsip dasarnya. Kemudian apa saja metode kepramukaan? Nah, metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui pengamalan kode kehormatan pramuka, kemudian belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetensi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberi bimbingan, dorongan dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah antara putra dan putri. Nah, itu diantaranya mengenai materi tentang pramuka, kemudian kepramukaan, dan juga sejarah tentang pramuka. Nanti insya Allah kalau adik-adik sudah bertemu di kegiatan pramuka yang ada di SMP 2 Sukamantri, kemudian bisa bertatap muka dengan kakak pembina dan juga kakak-kakak Dewan Penggalang, insya Allah kita akan gerakan pramuka yang ada di SMP 2 Sukamantri sebagaimana moto yang akan nanti ditampilkan ketika ulang tahun pramuka tanggal 14 Agustus 2021, yaitu berbakti tanpa henti. Jadi marilah kita menjadi anggota pramuka, marilah kita berbakti tanpa henti. Jayalah pramuka, salam pramuka. Sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.